Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan pada saat ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peramalan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Nur Ahmadi Birahmani, SE MSI. Yang mana kami beranggota 3. Yang pertama, saya sendiri Wahyuni Syafitri sebagai pemateri yang pertama, dan yang kedua Kaila Zahara Putri Nasada sebagai pemateri yang kedua, dan yang ketiga Rabiatul Adawiyah sebagai pemateri yang terakhir. Peramalan keuangan. Nah, ada yang tahu teman-teman arti peramalan keuangan? Ya, betul sekali. Peramalan keuangan ialah memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. Dalam melakukan peramalan ini dapat dijadikan tolak ukur untuk melakukan peramalan. Dalam hal ini perlu mengingat di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Nah, teman-teman, dalam ketidakpastian ini perlu kita bicarakan secara matang-matang. Nah, dalam praktiknya, ketidakpastian yang akan datang meliputi 5 hal. Nah, ada yang tahu teman-teman 5 hal tersebut? Ya, benar sekali. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi, dan yang kedua, ketidakpastian sosial dan budaya, dan ketiga, ketidakpastian politik, keempat, ketidakpastian lingkungan alam, dan yang terakhir, teman-teman ada yang tahu? Ya, ketidakpastian persaingan baik dalam negeri maupun masuknya produk. Nah, dalam praktiknya, hampir dipastikan tidak ada yang semuanya berhasil melakukan peramalan atau dikatakan 100% berhasil, teman-teman. Setidaknya kita dengan melakukan peramalan, kita bisa meminimalkan kegagalan atau mengecilkan kegagalan di masa yang akan datang, teman-teman. Nah, itu tadi mengenai peramalan keuangan. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis peramalan keuangan. Jenis-jenis peramalan keuangan. Nah, ada 3 jenis, teman-teman, peramalan keuangan. Ya, yang pertama dilihat dari segi sudut pandang, dan kedua dilihat dari segi sifat ramalan, dan yang ketiga dilihat dari segi jangka waktu. Nah, kalau dilihat dari segi sudut pandang, teman-teman, dibagi 2, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif ialah peramalan yang didasarkan atas perasaan dan feeling yang menyusunnya. Jadi teman-teman, kita kalau menyusun itu menggunakan perasaan dan feeling, itu termasuk peramalan subjektif. Dan yang kedua, peramalan objektif ialah peramalan yang didasarkan atas data dan informasi yang ada. Dan biasanya peramalan ini dilakukan menggunakan metode tertentu, teman-teman. Nah, dan kalau yang kedua dilihat dari segi sifat ramalan, terbagi 2 juga, teman-teman. Yang pertama, peramalan kualitatif, dan kedua, peramalan kuantitatif. Nah, peramalan kualitatif ialah peramalan yang didasarkan atas kualitatif, dan biasanya peramalan ini menggunakan pengumpulan data yang lalu. Nah, dan yang kedua yaitu peramalan kuantitatif. Nah, peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas masa lalu atau dalam bentuk angka-angka, teman-teman. Jadi beda ya antara peramalan kualitatif dan kuantitatif. Namanya aja sudah beda, teman-teman, apalagi maknanya. Nah, kalau yang ketiga dilihat dari segi jangka waktu, dibagi menjadi 3, teman-teman, yaitu peramalan jangka pendek, kedua ramalan jangka menengah, dan ketiga peramalan jangka panjang. Nah, peramalan jangka pendek yaitu peramalan yang didasarkan atas waktu 1 tahun. Nah, kalau kedua peramalan jangka menengah ialah peramalan yang didasarkan rentang 1 tahun atau lebih dari 3 tahun. Dan yang ketiga yaitu peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang didasarkan atas kurun waktu lebih dari 1 tahun atau 3 tahun, teman-teman, atau sampai 3 tahun. Nah, sekian dari masalah sifat-sifat peramalan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya Kayla Zahara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam peramalan keuangan. Metode yang pertama adalah siklus arus kas. Siklus bisnis dimulai dari uang sebagai kapital untuk menjalankan kegiatan bisnis, kemudian melahirkan uang atau kapital yang lebih besar lagi. Dengan demikian, unit organisasi bisnis mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, biaya membangun organisasi dan biaya peralatan bisnis secara periodik diamortisasikan dan didepresiasi berdasarkan suatu metode tertentu, kemudian dibebankan kepada komoditi yang dijual. Ini merupakan proses menjadikan kembali uang tunai melalui kegiatan bisnis. Dengan demikian, arus kas masuk bersih dapat disajikan sebagai laba bersih plus amortisasi dan depresiasi. Keahlian menjadikan uang tunai Rp1.000 pada awal tahun menjadi 1.200 pada akhir tahun adalah keahlian manajer bisnis. Yang kedua, ada pola pembiayaan. Yang dimaksud dengan pola pembiayaan adalah pembiayaan untuk modal kerja dan harta tetap. Yang ketiga, ada perubahan penjualan. Perubahan penjualan mengakibatkan perubahan harta dan utang jangka pendek. Karena untuk memenuhi kenaikan penjualan harus membutuhkan tambahan harta dan utang jangka pendek, khususnya utang dagang. Kebutuhan dana untuk memenuhi tambahan penjualan itu dapat dipenuhi dalam dan dari luar perusahaan. Jika kenaikan kecil, kemungkinan tambahan dana dapat dipenuhi dari dalam perusahaan. Jika kenaikan penjualan besar, pada umumnya tambahan dana dipenuhi dari luar perusahaan atau utang dari lembaga-lembaga bank maupun non-bank. Nah, yang keempat adalah ramalan laba operasi. Setelah unit penjualan dan harga diramal dan biaya diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, kemudian dibuat peramalan laba dalam berbagai kondisi ekonomi. Misalnya, kondisi ekonomi buruk, jumlah penjualan 600 unit, normal 900 unit, dan baiknya 1.200 unit. Baiklah, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah peramalan keuangan. Biasanya, langkah-langkah yang dilakukan dalam proses melakukan peramalan keuangan, yang pertama adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Data yang dikumpulkan merupakan data-data masa lalu. Step selanjutnya yaitu mengelola data. Data yang sudah dikumpulkan dibuat susunan data. Dengan demikian akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan kita untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang sudah ada. Selanjutnya atau yang ketiga adalah menentukan metode peramalan. Setelah data disusun, barulah kita menentukan metode peramalan yang cocok untuk data tersebut. Terdapat banyak metode dalam melakukan peramalan. Hendaknya metode yang dipilih adalah metode yang paling tepat atau metode yang paling kecil penyimpangannya. Nah, step selanjutnya atau yang keempat yaitu memproyeksikan data. Seperti diketahui bahwa akan ada perubahan di masa yang akan datang, seperti perubahan ekonomi, politik, sosial, dan perubahan kemasyarakatan lainnya. Perubahan ini akan berakibat tidak tepatnya hasil peramalan. Agar kita dapat meminimalisir penyimpangan terhadap perubahan, maka perlu dilakukan proyeksi data dengan pertimbangan faktor perubahan untuk beberapa perubahan di periode yang akan datang. Dan yang terakhir ada mengambil keputusan. Hasil peramalan yang telah dilakukan digunakan untuk mengambil keputusan untuk membuat berbagai perencanaan, seperti perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan perencanaan lainnya, baik untuk perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Berkaitan dengan keuangan adalah jumlah dana yang harus disediakan dan kapan harus dikeluarkan. Amal dan perencanaan keuangan. Setiap orang atau lembaga selalu mengharapkan bahwa hasil ramalannya berhasil dan tidak meleset di masa yang akan datang. Maka perlu digunakan model peramalan sesuai dengan kebutuhan. Model yang sering digunakan oleh berbagai perusahaan yaitu metode presentasi penjualan dan metode regresi.
Metode presentasi penjualan merupakan metode peramal yang relatif mudah jika dibandingkan dengan metode lainnya, terutama untuk melihat kebutuhan permodalan. Caranya dengan melihat presentasi penjualan tahunan pada setiap pos dalam neraca. Peramal penjualan ini biasanya didasarkan pada kebutuhan dana ekstern atau KDE atau External Fund Required, di mana dapat dirumuskan dengan KDE sama dengan AL ditambah AT dikurang HT dikurang MB, di mana yaitu kebutuhan dana ekstern sama dengan total aktiva lancar dalam ditambah total aktiva tetap dalam dikurang total utang lancar dalam dikurang margin laba, rasio laba dengan pembagian dividen. F. Laporan keuangan performa. Laporan keuangan performa merupakan proyeksi neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan pada akhir periode peramalan. Metode presentasi penjualan yaitu dengan mencari semua pos dalam laporan laba rugi dan neraca yang berubah sesuai dengan perubahan penjualannya. Dan yang kedua, pendekatan pertimbangan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam prakteknya, setiap metode memiliki beberapa kelemahan dan kelemahan dari metode ini adalah ada dua. Yang pertama yaitu asumsi bahwa kondisi keuangan masa lalu merupakan indikator yang tepat untuk masa yang akan datang. Dan yang kedua, asumsi bahwa beberapa pos seperti kas piutang dan persediaan bisa sesuai dengan yang diinginkan. Analisis ramalan keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan proyeksi untuk menentukan apakah ramalan tersebut memenuhi target keuangan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam rencana 5 tahunannya. Jika laporan tersebut harus diubah, maka dengan hal yang harus ditempuh yaitu meramalkan arus kas beban. Model kertas kerja juga dapat digunakan untuk mengestimasikan arus kas bebas. Arus kas beban dihitung sebagai berikut. FGF sama dengan arus kas operasi dikurang investasi bruto pada modal operasi. Alternatifnya FGF sama dengan NOPAT dikurang investasi bersih pada modal operasi. Ingat, kembali juga bahwa arus kas beban mencerminkan jumlah kas yang dihasilkan dalam suatu tahunan tertentu dikurangi dengan jumlah kas yang dibutuhkan untuk mendanai tambahan pengeluaran modal dan modal kerja operasi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaannya. Sekian dari presentasi kami atau penjelasan kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat atau diamalkan bagi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman di-share dan like atau subscribe video ini. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.